langganan. Ya sama ini udah pernah jalan, pernah normal kali langganan mana jalan. Iki ana apa? Surya ta? Iki sih. Wow, ambil. Ya ambil ngobrol. Loh ya ketok. Ya, Lewsu. Ya apa kabar? Sehat tak? Sik mlaku tak kok ya? Lah iya ya. Kalau itu kurang siji kok. Ya. Kan siji ya. Ini ora benar. Ya ana iki ya. Saya ono apa tak kan. Iya ya. Bisa ono kira ada Bromo apa ya apa ya? Sewarta Bromo. Kowe mana Bromo? Nanti kenal Mujib iku ya. Mujib so. Mujib arek lor lho. Arek kantor. Iya, Ro. Lho ta? Aku piye nomormu ono ya. Kan sik loper ta? Pancet. Saya tak fotonya Mas. Waduh. Foto dulu. Iki sik anu. Kirim. Iya ya. Akeh loper ben. Ono sing kasih itu kontok. Oh iya iku. Bola lawas. Endi ya? 085 Ganjar Indonesia. Nancak madai ya nopo kan? Lho, wawancara. Iki kan yo apa saiki jamane. Endi mau iki ya? Yo. Mlebu nang rene. Ono WA e kok. Oke. Koyo semua kali. Wis tahu iki Ya. Oke. Orang orang nanti kan kita tok. Sekarang kita tok. Apa dilihat enak. Wah. Ya mediki yang ini. Gak apa-apa tak aku nungguk nang kene. Orang kok wong metu. Ya wis. Gak suwe kan? Apa nang kene? Orang ini kan surya ke situ ada sama masyarakat. Oke. Kat. Kene lo ngobrol ambek aku copotan helme. Mau dulu anu, pimpinan semput rono ya. Kirim ta? Iya. Oh. Mari nang kantor. Iya wis. Oke lanjut wis. Telepon ya. Oke, selamat pagi Pulau Warmo. Waduh, tok suwe iki prologe iki. Kita lagi di salah satu tempat ya di mana ini legend banget. Salah satu kios koran yang ya ini barangkali cukup sempet rame dulu di zamannya, dan saya juga termasuk salah seorang yang menjadi saksi sejarah. Kucingnya kok akeh nek. Saksi sejarah di mana dulu sengaja ini ada kucing, mohon maaf. Jadi ya isu-isu mocok koran dan korannya sudah ada, dan ini masih salah satu koran yang cukup murah Mas ya, dengan harga 2.000. Kita sudah dapat banyak berita ini. Cuman kalau sampai membaca online hari ini gak usah bayar gitu. Pondok paketan pulsa sing gantente. Tapi Pulau Warmo saya pengen bercerita juga tentang fenomena yang saat ini banyak terjadi di masyarakat. Terutama ini tadi yang saya sambatan. Ya karena memang zamannya sudah berubah. Saya mikir kenapa tema kita begal kehidupan ini bukan berarti ada sesuatu ya, tapi memang perjalanan kita dalam berubah dari masa ke masa ini juga membuktikan bahwasanya ini banyak perubahan yang terjadi. Dulu kalau koran seperti ini sudah banyak pelanggannya. Tadi saya sempat, ini kiosnya Mas Made di dekatnya Depot Lakmar. Di samping saya itu ada Depot Lakmar. Jadi ini sudah mulai berkurang ya. Langganan juga berkurang, sudah mulai sepi gitu. Paling dapat berapa ini koran di pagi hari ini itu cuman berapa kita untungnya ya. Tapi memang dulu ini sempat menjadi salah satu yang sangat kita butuhkan tiap hari. Seperti yang saya sampaikan pagi hari ini ke sampean semuanya Pulau Warmo, bahwasanya
fenomena ini. Saya di dalam kios ini, tapi wongnya sih loper ya, loper, istilahnya loper, ngantarkan koran. Ini barusan saya beli koran di kiosnya Mas Made di depannya Depot Lakmar ini Brosari. Bapak Warmo, terima kasih yang sudah menyapa ya. Ada Mas Erik Merdeka, Adem Rasani Suisuk Moco Quran apa Quran ini? Keliru Qurannya Mas. Lagi ambiar hati ini. Waduh, ambiar dok Mas Erik Paskot, terima kasih. Iya Mas Made. Oh, sepes anu tanggal piro ya lho. Oh. Ya. Ya, ini beberapa informasi yang ada di harian pagi ini. Sampean piro stoknya biasa bilang? Stoknya surga itu 20-an. Oh, 20. Jadi kalau semua 25. Tiap hari kok. Iya. Surya. Hanya 25 sampai 30. Rata-rata segitu. Lebihan sih iso sampai ramen jojo. Iya, sampai 50 barang gitu. Oh, oke ya pelanggannya ya. 100 barang pernah. Kan orang buah banyak sih. Iya. Saiki wis piro ya? Sampeyan mulai tahun piro Mas Bade? Dulu jual koran. Sekitar itu mau 25 Tahun 25 tahunan ya? Iya. Mulai sih 1995 Pak ya. Iya. Tahunnya ya? Iya. Lu sampean mulai tahun iku? Ya mulai kita 25 tahun. Oh, 25 tahun. Berarti kan sih mulai toko bujang sampean dodolan iki ya? 1995. Mulai merintis mulai bujangan sampai sekolah itu mulai dari sekolah itu kuliah sambil jualan koran. Dulu gak di sini ya, dulu di sini halte sana pindah sekarang sini. Oh, dulu sempat kuliah ambek dodol sampe buka kios. Iya, aku biyen kan baru dari ini loh, halte itu kan. Halte. Ambek kuliah di Malang. Kuliah ngambil jurusan apa dulu? Itu PGRI di sini. Oh. Mas Made, sekarang kan wis mulai ono fenomena iki cetak dan sebagainya sudah mulai berkurang, wong pindah nang digital. Ya apa Mas Made? Bahasanya sampean ceritane hari itu omsetnya itu terus. Omsetnya turun terus ya. Solusinya ya harus ditambahi mulai kerjaan lagi. Kira-kira nambah ya hasilnya. Dulu sampean kok milih jualan buku, koran apa awalnya? Ya kan di sini Polosari kan biyen Maja. Bahkan sampai hari ini sampean tok saja nih yang betulan. Ya sama yang jual di itu saya sebenarnya saya Pak Dayat itu ada. Oh iya, Pak Dayat. Kalau Pak Dayat kan mobil ya, biasanya ngeter langsung loperan gitu. Nah, saya sama Pak Dayat itu yang menentukan saya. Iku tingkat baca masyarakat tuh ya apa Mas? Sampean dodolan koran tiap hari iku kadang-kadang yo return balik nih. Iya, ya sering tekor juga. Sering tekor ya? Iya, dulu ku sering tekor waktu koran nggak bisa kembali barangnya ya pernah. Koran saya kan getaki. Iya. Jadi ngambil seperlunya aja. Payu-payu ini. Sampean apa nih? Jawa Pos, Surya, Kompas. Jawa Pos, Surya, Kompas, Malang Pos. Oh, Malang Pos ada ya ning kene. Malang Pos. Bang Aryan Duta bangsa itu. Tapi iki kios sampean dhewe bisa ya. Iya. Kayak majalah tabloid itu banyak berkurang misalnya. Oh iya, biyen sampean asik akeh tabloid ya. Sekarang orang sudah jarang Jarang ya. Oh, tabloid kayak Nova
Nova. Tinggal yang banyak yang masih hidup Nova sama Nyata. Oh, Nyata. Nyata Nova. Oh. Ya. Monggo, Pak. Ya, ini masih ada orang yang beli koran ini kan. Nanti kuliah kali juga masyarakat. Ya, Bun Pak. Ya memang zamane koran wis ganti maneh Pak saya kan gitu. Mungkin nanti di era selanjutnya ini kan beda meneh. Tapi sampean durung nganu ya. Durung duwe pikiran ya ketika moro-moro. Iya. Ya iki apa maneh. Boleh. Cara liya iki sing repot ya. Boleh modal kok. Iya bener modalnya. Ya saya punya sejarah memang sejak dulu. Kalau aku biasanya mulai cilik itu kuning sampean itu mulai zamane apa Mentari Putra Harapan. Iya. Tahun piro Mentari Putra Harapan itu? Majalah Bobo. Majalah Bobo. Nah, itu sampean wis dodol mulai zaman iku ya. Iya. Tapi gak ono koleksine ngono. Kalau jangan Hilang semua memang jadi kenangan ya. Ya terima kasih. Memang budaya membaca berita sekarang dikemas jadi media sosial. Nah, akhirnya ganti nang HP. Uang malah maca toko HP. Tapi memang ya gak siap juga sih teman-teman di beberapa kios. Cuman tiap pagi sih ono kiriman zaman ya. Iya. Pelanggan ya ada aja sih. Memang tidak banyak. Ya, walaupun sedikit itu masih ada yang fanatik. Fanatik baca koran. Iya kan. Sekarang orang gak baca, seneng gak baca koran, gak beli koran. Kecuali yang seneng baca tok. Anu Mas Made, apa kalau tiap pagi ku ya apa rutinitasnya lek di koran itu. Isuk itu jam piro kudu nerima korane. Oh, saya ngambil ngesuk di Lawang saya. Oh, ngambil dari Lawang. Iya. Dikirim. Habis subuh jam 5 itu saya berangkat. Ngambil. Setiap hari ya. Mengantarkan pelanggan. Iki bola-bola sing loper ngono sik pancet ambil lagi. Ya tinggal itu Yang dari pom itu. Iku padha lowawase berarti ya? Iya. Sampai selawe tahunan gitu ya, Sam. Iya. Ya, terima kasih. Saya mau juga membahas beberapa poin ini juga di pagi hari ini. Memang ada beberapa berita. Kalau saya memberita di sini, iki anu iki. WNI di Arab Saudi bisa berhaji, tapi khusus sing ngono deh Saudi kok iya. Ya iki gak iso nggak kaji. Iya. Anu, sisi dibatasi, gak dipreno diurungno. Dibatalkan, ditunda tahun ngarep. Saya sampean wis keluarga ya? Arek-arek Sudah punya anak 3. Oh, iya mulai bujang piye. Yang 2 mau sudah bekerja, yang sekolah tinggal 1. Oh, tinggal 1 yang terakhir. Ya masih naik ke kelas 3 SMP ini yang terakhir ini. Terus sampean wis teko dodolan koran tok ngene iki biyen ya? Iya, sampai istri saya juga kerja di rumah. Ya kerja mandiri di rumah. Artinya dengan modal iki biyen nglakokno pegawaian dodolan koran iki ya wis dadi gaya arek sampai saiki iki ya. Ya. Iya. Ya ini juga ada informasi juga tentang COVID di Jatim mendekati DKI. Wah ini penyakit ini mana ya Wan? Tambah susah. Iya memang beberapa poin Mas Bade saya tak juga membacakan koran yang tak beli. Ini dari Surya ini paling murah kayaknya. Hari ini masih harga di kisaran 2.000. Kalau sisanya kalau Jawa Pos sudah mahal ya. Ya. Yang paling mahal apa? Kompas. Ya Jawa Pos. 6.000 sekarang. Kompas itu 5.000. Jawa Pos 6.000. Terus apa aja pelanggan biasanya ya beli 5.000. Sekarang yang 6.000. Iya. Udah mulai mahal berarti sekarang di Kompasnya.
Ya, Pulau Warmo mungkin saya akan mencoba juga untuk menanya-nanya tentang beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas hari ini. Termasuk ini saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman redaksi. Kalau beberapa memang poinnya ada beberapa hal yang pagi hari ini memang cukup menjadi sorotan. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Pak. Halo. 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 Ya. Oh ya, Pak. Nah, ini ada beberapa poin, Pak. Mungkin yang kita bahas. Saya sekarang lagi di salah satu kios koran ini, Pak. Kios koran, ya, wes koran-koran yang sekarang juga mulai berkurang kan omsetnya. Termasuk juga hari ini kita juga sedang membahas ini keadaan yang terjadi, tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan juga banyak ini. Nah, Pak memandang ini di redaksi fenomenanya seperti apa, Pak? Kaitannya dengan ini, termasuk juga hari ini mungkin minat baca, mungkin literasi dan sebagainya sudah banyak berubah. Bagaimana Pak memandang ini? Termasuk juga tingkat pengangguran kita semakin banyak ya, Pak? Halo? Halo. Ya. Gimana, Pak? Halo? Untuk pengangguran relatif statis. Relatif statis ya? Kalau di dari persentasenya juga naik turun sebenarnya kan. Kalau untuk pengangguran. Cuman yang jadi ini yang jadi agak ironi adalah Mawas. Halo. Ya. Yang menjadi gimana? Yang menjadi agak ironi itu adalah pada ini, angka pengangguran kita yang relatif statis atau bahkan cenderung meningkat itu kontradiksi dengan data investasi kita yang semakin meningkat. Jadi artinya investasi kita dari yang dipatok pemerintah daerah itu selalu memiliki target 13 triliun bahkan sampai 25 triliun. Dan itu ternyata kan tidak berjalan linear dengan terapan bagaimana mengurangi angka pengangguran. Ya. Alat. Setelah kita lihat datanya, ternyata dari banyak investasi yang masuk itu kan lebih banyak pada padat modal daripada padat karya. Artinya investasi yang masuk itu lebih tidak banyak menyerap tenaga kerja dan perusahaan yang berdiri. Nilai investasinya mungkin besar, tapi ternyata mereka lebih banyak pakai mesin. Justru yang tidak padat karya ya. Tidak padat karya, yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Dan faktanya kan memang justru perusahaan-perusahaan yang padat karya banyak yang dalam tanda petik mengalami guncangan. Kita tahu misalkan tahun kemarin ada gelombang PHK yang begitu besar, misal di pabrik Apache. Oh ya. Kan lumayan ada hampir 1.000 kan. Kemudian belum di perusahaan-perusahaan lain. Itu yang cukup banyak menyumbang itu. Nah yang berikutnya juga adalah metode survei oleh BPS. Seringkali metode itu kan dilakukan pada saat ketika angka kelulusan baru terjadi menjelang akhir tahun. Ya, akhirnya banyak jumlahnya ya. Pada momen itu banyak yang kemudian anak-anak yang baru lulus sekolah dan itu tercatat dalam data. Tapi sebenarnya
Kalau misalkan data BPS itu sudah menjadi patokan pemerintah untuk mengambil kebijakan, saya rasa itu akan jauh lebih efektif. Misal yang selain pengangguran yang juga jadi sorotan kita, artinya yang menarik untuk kemudian dikaji adalah soal sebaran penduduk. Jadi misal di data itu sebaran penduduk kan hanya terkonsentrasi di 2 kecamatan, Gempol dan Pandaan. Nah, kita sebenarnya ingin mendorong bagaimana pemerintah ada nggak misalkan wacana untuk memecah kedua wilayah itu, karena makin banyak penduduk itu kan artinya tingkat pelayanannya, kemudian bagaimana akses terhadap fasilitas publik itu kan akan menjadi berkurang. Bayangkan misalkan Gempol itu penduduknya sekitar 120.000 Ya. 120 orang dengan luas kecamatan 60 km persegi. Sementara Tosari dengan luas wilayah 180 km persegi dengan penduduk yang jauh lebih kecil. Misalkan akses pendidikan, akses layanan kesehatan itu kan akan menjadi lebih banyak orang untuk berebut ke sana. Akses ke kebutuhan administrasi pemerintahan itu juga. Kaitannya kembali ke soal yang pengangguran tadi, itu pun sebaran investasi ini wilayah sementara ini masih banyak investasi di wilayah barat. Kalau mau dibilang di mana sih sebenarnya angka atau wilayah yang paling banyak menyumbang angka pengangguran? Kalau kita baca di data BPS, barangnya ya wilayah itu aja, wilayah timur, wilayah selatan. Artinya begini, bahwa sebaran investasi itu pasti akan berkorelasi dengan dampak bagaimana pengangguran. Ya, artinya begini, apakah mungkin pengaruh itu juga. Terus kemudian rata-rata sekarang kan banyak yang justru dikatakan pengangguran tapi secara pendapatan mereka juga dapat. Sektor-sektor informal ya, kayaknya hari ini sudah mulai ada pekerjaan namanya jadi yang sifatnya kreatif dan tidak perlu diindeks atau dilaporkan ke dinas tenaga kerja misalnya. Gimana ini Pak? Bisa jadi kan itu juga mempengaruhi kan? Yang dimaksud pengangguran itu ketika kita tidak tahu yang seperti itu apakah itu masuk pengangguran jatuhnya atau enggak. Yang pasti istilah pengangguran itu biasanya merujuk pada mereka yang memang tidak punya pekerjaan sama sekali. Bahkan sekelas pekerja informal misalkan tukang, ketika tukang atau kuli bangunan, ketika ada job, ada proyek itu tidak masuk. Tapi ketika pas tidak ada pekerjaan, ya dia masuk di kategori pengangguran. Dia akan masuk. Oke. Kalau misalnya ini meningkat, ada peningkatan di sana, ya sebenarnya ada banyak problem ya, terutama di kualitas tempat. Misalkan satu dari sisi investasinya tadi yang memang lebih banyak pada sektor padat modal ketimbang yang padat karya daripada padat. Oke Pak, terima kasih informasinya. Oke, siap. Mungkin itu terkait dengan pemberitaan kita dan menjadi trending juga nih ngomong soal tingginya angka pengangguran ini. Di sisi lain juga era seperti ini juga membuat membuat kita juga harus berpikir 2 kali untuk katanya dengan bagaimana cara meningkatkan ini. Oke, terima kasih Pak. Ya, itu obrolan kita soal pemberitaan kita yang kemarin. Artinya meningkatkan bagaimana atau meningkatkan apa ya? Meningkatkan daya kreativitas, bagaimana kemudian mengemas
akhirnya pekerjaan-pekerjaan informal ini menjadi kerja-kerja baru atau lapangan kerja baru bagi masyarakat. Wah, ini banyak yang ramai juga ini kaitannya dengan pemberitaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang sudah ngobrol di pagi hari ini, cukup luas dan banyak sekali. Ono ae Mas Bade ya? Ono ae masih kono. Oh, golek. Hah? Jawa Pos. Oh, wis kan kare duta iki berarti. Duta iki mah Joko mau iki lawas iki. Sing duta wingi ya. Iki gak balik ngene iki, gak iso kali jalan men. Iso balik. Oh, iso balik. Iso balik. Ya, sih ono ae Mas, masih ono wong sik fanatik kan. Ya seneng maca sik ono. Sik seneng maca sik ono. Nah, kaya gini kan sajane lek arek-arek sing anu ya sik maca kan ya beda Mas ngono. Masih lawas kadang-kadang ya sik digoleki sekolah-sekolah Mas. Oh, digawe clipping. Iya, kayak clipping kongkon gurune. Sono lawan-lawan ini. Si anu ya, si digoleki ya. Iya. Ono sampean stok kadang-kadang. Apa langsung digowo nang kiloan? Stok, itu cuma kan sih juta ini kan jemput 1 bulan sekali ya. Saya ngambilnya. Oh, ngambilnya? Iya. Setore 1 bulan sekali. Oh, tadi selama diombo itu ana wong anu ya. Jadi laku. Tetep laku. Tapi sampean gak jemput majalah jan bagiannya. Majalah gak ono, majalah tabloid terus cuma gak. Cuma ono pesenan baru ngambil. Oh. Apa sing anu? Ya majalah Trubus, majalah Bobo. Lho, Bobo sih ono? Si ono. Bobo sih ono mono. Bobo juga kayak anak-anak itu ya. Trubus sih produksi ya nih. Tanaman. Trubus, Bobo. Tabloid yo Nyata Nova. Oh, Nyata Nova sih kalau resep-resep masakan sing anu ngene iku sih golek ya berarti. Intisari barang. Intisari lawas. Iya, paling lawas. Paling lawas utang. Iku saiki sementara prai perpustakaan tutup itu. Biasa ya? Biasa yang ngambil. Oh, coba beberapa sing ngedisi hari ini ya. Pokoknya yang Gak langganan tuh. Ya langganan. Setiap anu tak kirim nang perpustakaan. Rame tak perpustakaan di sebelah ya? Ya rame selama ikut tapi selama yang ditutup itu loh. Kan ngarepe sekolahan. Iya, selama corona wingenane ya. Selama corona itu ditutup sih an. Zaman ngirimi lek ngene gak ngirimi berarti. Ditutup. Mulai dibuka dari mana? Oh. Ya sik akeh wong-wong golek masih iki entek pisan rek kene. Iya. Soalnya ana fanatik kok gak maca koran ngene gak. Iya. HP rasanya kok sik gak maca rasane. Kurang lengkap. Ini koran kan lebih detail lah. Iya, lebih detail. Itu sampean iku mang nganu ah, wayahe ah, sing loper-loper iki. Iya. Yang Piro lek sebulan ngene lek anu? Jawa Pos 140. 140. Iya. 150 ya. Tapi ning kene sing langganan anu Jawa Pos tok apa liyane ono? Jawa Pos sing ngono. Sing modalake Jawa Pos. Dutang ini piro dutang? Duta 3.000. Oh, 3.000. Jadi itu payu eceran sing laku. Oh, iya, ecerane soalnya 2.000. Baruan. Lah Jawa Pos kayak langganan biasanya. Kira sampean pelangganan dek kene ono 20 sing langganan Jawa Pos. Tinggal sekitar 10-an ya ini. Ngapa yang ngono piro ya? Ya setore per bijine 375. 3.000 dah. 3.750. 3.750. Lek kaya Jawa Pos ngono iku. Apa sih? Oh, sakmono. Ya, suwun maksudnya mungkin ya itu fenomena kita lah di masyarakat hari ini, tapi masih tetap ada sampai hari ini ya.
Meskipun sehari sampean jatahnya misalnya Surya, Duta, Jawa Pos ngono sampai pira sampean jan? Nggo mulai maksudnya. Ya wis sehari Jawa Pos ya 15 ya sekitar 15-an. 15 eksemplar iku mau. Ya 15 sampai 20 paling banyak 20 lah. 20 eksemplar. Ya, 20 itu kadang-kadang 20 eksemplar kali saya laba itu lu dengan seket mau ya berarti ya. Ya lumayan berarti. Artinya masih jalan kan sampai sejauh ini. Tapi memang sampean pernah mulai toko zaman piro ya? 250 ta? Iya, lali sampai. Waduh sampai lali. Iya, lalu tahun ini kan apa ya wis 500 ya 500. Ya, Follower Mode itu tadi memang kita sedang diskusi tentang fenomena kios dan sebagainya. Kios koran hari ini memang masih jalan. Ada yang memang tetap fanatik untuk membaca di era digital ini. Ya, Mas Sugeng Priyo Jatmiko dari Pasuruan Timur, terima kasih yang sudah ikutan nimbrung dibarengi ngopi cemilan pohon. Ya, enak sekali nih kayaknya. Saya coba untuk menelpon redaktur pelaksana dulu untuk cerita beberapa informasi yang pagi hari ini sudah masuk di line up kita di redaksi kemarin ya. Mungkin bisa di-review beberapa poinnya yang sudah ada. Tadi kalau di koran hari ini HLE macam-macam sih. Ono sing haji ning Duta itu 12 dokter PPDS terpapar Covid. Wah, halo, selamat pagi, Mai. Selamat pagi. Iya, gimana kabarmu hari ini, Mai? Alhamdulillah baik. Ini aku lagi di kios koran ini, Mai. Iya. Koran. Juga ada yang aku baca-baca koran ini, Surya, Duta, HL-nya di Surya ini soal sudah berhaji ya, di WNI di Arab Saudi. Iya. Gimana, Mai, untuk yang beberapa informasi di Warta Bromo mungkin bisa disampaikan, Mai? Iya, kemarin juga kita ada pemberitaan soal itu, haji yang dibatasi khusus untuk warga yang ada di Arab Saudi dan yang berdomisili di sana begitu. Terus kalau soal lokalan ini ngomong-ngomong temanya begal. Oh iya. Begal di Pasuruan juga lagi rame soal begal payudara dan begal bokong, Pak. Waduh, ya. Kalau ini temanya begal kehidupan gimana? Masa ono begal bokong nih, apa begal bokong ini? Begal bokong ius penggaweane rodok kurang penggawean ngono, Pak. Ya, Jare aku iki. Jarene Pak tadi sempat kita Nah, benar. nganggur wong-wong iki ya. Akhirnya Nganggur. Ono gawene dan korbannya ada 2. Jadi yang pertama itu warga desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, yang lagi sepedaan sama anak-anaknya. Jadi sepedaan terus lewat di daerah Karangsono di Winongan. Pas di depannya makam kan memang agak-agak sepi gitu. Agak-agak sepi kan, lewat persawahan segala macamnya. Terus tiba-tiba ada pengendara motor ngikutin dari belakang langsung megang bokongnya si perempuan ini. Jadi langsung kaget si perempuan, ya untungnya tidak apa-apa ya, maksudnya tidak terjatuh atau apa begitu. Yang namanya kaget kan. Terus dia juga mengatakan kalau kejadian ini bikin dia kaget karena dia juga pakai pakaian tertutup, terus gak macam-macam, pakai hijab segala macamnya, terus akhirnya shock begitu. Terus juga ada lagi yang kedua ini begal payudara ya. Yang ini orang Rejoso, Kecamatan Rejoso. Jadi habis pulang dari kerja itu dia berboncengan sama temannya, terus tiba-tiba ada yang dekatin.
juga sepeda motoran, ada 2 orang pria, memang sudah agak malam ya, jam 9 malam begitu, terus tiba-tiba langsung dipegang payudaranya begitu. Aduh. Medeni, lalu langsung kabur begitu kan. Ya. Terus kita juga sempat kemarin lihat cerita-cerita di beberapa sosial media. Ternyata kejadian ini memang sudah agak banyak ya yang menjadi korban, dan bahkan kalau katanya korban yang pertama itu ada salah satu temannya yang sampai patah tulang karena kaget. Jadi sampai kecelakaan begitu. Terjatuh. Sampai jatuh. Iya, sampai jatuh karena kan kaget. Yang namanya orang naik sepeda, naik motor itu kan tiba-tiba dipegang kan kaget. Terus dia langsung terjatuh, patah tulang katanya begitu. Waduh, meteni pokoknya wong-wong. Iya. Ini yang kayak gini-gini ini memang kayaknya apa ya, orang-orang menganggap ini tuh sesuatu yang lelucon atau apa begitu kan. Padahal membahayakan nyawa orang lain. Yang bulan kemarin kan di Probolinggo yang ramai, sekarang di Pasuruan begitu. Dengan kasus yang sama ya itu ya? Kasus yang sama, kalau di Probolinggo itu begal payudara, dan sudah ada 2 atau 3 korban kalau tidak salah di tempat yang sepi-sepi begitu sama. Begitu, jadi wis aduh meteni wong saiki ku. Temenan Pak, kalau yang pengangguran juga. Ya? Keresahan ini nggak dilaporkan atau gimana ya? Nggak lapor sih ini memang, cuman kemarin ini si korban supaya nggak ada yang terulang itu dia menuliskan di media sosial, curhat begitu, supaya hati-hati kalau melintasi jalan-jalan yang sepi, terutama untuk wanita. Kadang kan kalau kita sudah berhati-hati memang ada saja celahnya gitu kan Pak. Maksudnya kayak Mbak yang tadi itu bilang dia sudah pakai pakaian tertutup, memang bukan salah di pakaiannya, memang orangnya aja begitu kan. Iya, pikirannya. Ya enggak, itu pikirannya orangnya aja seperti itu. Jadi wis meteni wong-wong itu. Wis ono meteni begal di tempat sepi ki sik begal-begal liyane. Lah iya, ini kan di luar dan kebiasaan menyimpang. Iya benar. Menyimpang. Kebiasaan menyimpang. Ingat dulu waktu ada yang teror apa sih membuka pakaian itu kan, ada dulu di Kota Pasuruan sempat ada Pelakunya yang membuka pakaian. Yang itu enggak Pak, belum Pak. Cuman ciri-cirinya aja. Yang ini juga ciri-cirinya terbatas sih. Mereka laki-laki pakai sepeda motor, pakai helm lengkap begitu katanya. Terus seperti itu. Ya. Ada informasi yang lain, Mas? Informasi yang lain, ini kemarin juga ada yang viral di media sosial soal jembatan bambu penghubung di Desa Lagundi, Kecamatan Bantaran, dan menghubungkan dengan Desa Resongo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo yang rusak parah. Jadi keadaannya benar-benar memprihatinkan dan harus dan yang pengendara itu melewati jembatan itu, jembatannya dari kayu bambu begitu. Terus sampai viral karena kepingin jembatan ini segera diperbaiki warga sekitar, karena jembatan ini jembatan yang penting banget untuk warga. Semoga ada itu ya perbaikan ya segera, soalnya banyak yang warga itu melewati jembatan itu begitu. Jadi, terus juga informasi sarana umum. Terus informasi berikutnya yang juga rame banget kemarin ketika pemerintah sudah mengizinkan untuk pembukaan Bromo dan Semeru. Meski begitu yang dari TNBTS masih belum memberikan kepastian ya, cuman dari pemerintah pusat sudah mengizinkan boleh dibuka. Ada 29 wisata alam yang boleh dibuka, salah satunya Bromo dan Semeru begitu. Cuman dari TNBTS belum membukanya, tapi udah warga ini udah rame gemet lagi. Yang inbox nanya loh, padahal memang belum dibuka. Jadi mereka menanyakan kembali ini sudah dibuka apa belum, cuman diizinkan begitu. Diizinkan untuk dibuka, tapi masih belum dibuka. Jadi buat Polowarmo sahabat kita juga ikut diteror di DM setelah ada pemberitaan itu. Jadi, Megan sudah buka enggak begitu. Ini wes gak cepet-cepet kepingin liburan. Jadi memang dibuka
kan. Sampai sekarang TNBTS masih belum memberikan edaran juga untuk pembukaan tempat wisata ini ya, siap-siap mungkin ya. Soalnya kan harus menerapkan protokol kesehatan yang bermacam-macam itu kan gitu. Oke. Oke. Ya, HL kita itu Ya. ya. Udah Bang. Sampai karo mangan kacang gimana ya? Mau cokoran karo mangan kacang. Di kiosnya Mas Made ini. Nah, ini kios legend. Oh iya. Kios ini Kios legend. dulu memang apa ya? Mulai saya bisa membaca ya ke sini. Baca Mentari Putra Harapan. Nah, itu namanya majalah. Wah, aku dulu zamannya apa ya? Zamannya ini. Durung zamanku koyo. Iya, gak ada sampai. Oke, Mei, terima kasih. Tapi masih sepi ya, Pak ya? Nah, apanya? Itu apa tempat jual koran sekarang sepi ya? Oh iya, memang sudah menurun omsetnya, tapi beberapa Menurun, tadi ya. sudah ada yang tetap fanatik kok, Mei. Oh, nggak lego biasanya Pak kalau nggak megang koran itu. Biasanya begitu. Kalau gue gak salah mocok koran di iki ngono. Bener. Masih juga rame kok, artinya meskipun kalau majalah sih, kalau tabloid itu jarang sih beberapa. Lek gak salah pesen. Kalau koran yang sifatnya harian ya mungkin nggak terlalu banyak, pelanggan sudah mulai menurun. Cuman ada aja, terutama bapak-bapak yang memang wis kebiasaan ngombe kopi karo ambil buka koran gede kan. Ambil baca koran. Bener. Kamu majalah kecilnya apa, Mai? Bacaan kecilmu? Majalah dulu itu majalah Bobo Pak. Oh, Kalau Bobo. udah itu nek wis maca Bobo itu wis ngerasa pinter dhewe. Oh iya. Ya, Bobo itu seusia dengan Nano sebenarnya. Mentari Putra Harapan itu. Dan sampai hari ini yang Mentari Putra Harapan sudah tutup. Tapi kalau Bobo masih ada katanya di sini. Oh, Bobo masih ada ya? Bobo masih ada. Iya, kadang kita rindu Soalnya majalah Bobo Bobo sekarang dan sudah memang itu dewasa, edukasi kan? banget. Kan dulu Bobo masih Menunggu Bobo dewasa nggak dewasa. Oke, Mei, terima kasih ya. Oke, iya sama-sama ya. Oke, Blowarmo itu tadi informasi. Wah, malah ngeleng-ngeleng sampean Mas Ade. Kau popo nanti. Informasi yang kita terima beberapa pagi hari ini memang banyak terkait. Nah, ini Indra Herawati di halte Purwosari ki. Ya, ini kiosnya Mas Made. Kalau sampean masih misalnya butuh clipping, cari koran, ini masih ada di sini. Gitu. Tiap pagi ada Duta, ada Jawa Pos. Mas Made masih buka di sini. Jadi kalau butuh buat literasi, buat bacaan, buat di tempat kantor ini masih tetap ada gitu, meskipun jumlahnya tidak seperti dulu. Kalau dulu saya lihat terlalu rame soalnya dipasang kabel Mas Made. Ya ini wis koran-koran, sedikit koran-koran saja ya. Arek-arek gak kepingin aja untuk gawe rata-rata. Putra-putra ini sampean lho. Kau Oh gak wis pekerjaan wis dhewe-dhewe ya katanya. nomor 2 ini kan mau nang Jepang. Oh, keren Mas Ade. Ah ya, yang nomor 2 Mau berangkat ke Jepang. apa? Beasiswa? Enggak, kan lulusan SMK, lulus lulusan. Oh, Ya, dapat kontrak kerja di Jepang. Iya. Ya, alhamdulillah. Artinya bulan November ini mungkin. Baru cari berangkat. Iya. Tapi arek-arek gak tahuan ya, gak duwe inginan gawe buka toko kios kan gak sampean. Ya. Enggak tertarik tuh, Bang. Gak tertarik ya. Tapi sampean merasa lah iki wis apa? Dengan kurun waktu perbedaan dengan itu. Mulai tahun piro Mas Made? Mulai rada beda ambek anu niku mulai tahun piro? Mulai ono HP apa ya apa? Iya. Seperti ada HP itu pengaruh ya. Mulai awal-awal metu nih HP itu. Mulai mudun anu nih. Iya. Gua enggak patek tuku koran ini semua. Enggak tahu. Padahal sampean siji-siji ini lho kios gitu. Iya. Sampean termasuk utun. Utun.
Soale memang lek gak payu iso diwaca dhewe kan koran tambah pinter sajane. Oh, pinter tapi bosan nanti. Jenuh ya kami. Jenuh. Iya. Dijalani. Jalannya. Nah, ini memang satu-satunya kios kan yang di di Purwosari, di kawasan ini yang tidak ada dulu yang punya ide untuk jual koran, jual buku itu lah. No. Paling wong dodol panganan no, sama waktu itu. Iya. Tapi sampean duwe ide marang ngono dodolan ini dan sampai hari ini masih ada. Iya. Itu dicatat sejarah itu sajane. Karena kadang-kadang kan sekarang orangnya jadi macam-macam, jadi apa lah. Saya termasuk pelanggan sampean sajane. Iya. Saya termasuk pelanggan sampean. Saya dulu terinspirasi loh. Waduh, iki enak rek maca koran. Iso sing isi tulisane. Akhirnya saya juga jadi wartawan ini. Jadi bagian saya juga tahu ngeloper, saya juga paling banyak sejarah Mas Wade. Jadi arek-arek itu mungkin banyak yang terinspirasi teko seneng moco, nggak tahu kan sampean. Iya, iya. Artinya itu positif. Ya, Bola Warmo itu mungkin yang kita bicarakan pada hari ini, informasi-informasi yang pagi hari ini saya siarkan pada edisi Rabu ya, tanggal 24 Juni bersama sampean aslinya kok jenenge Made asli Bali ta? Anu itu Sudarmadi. Sudarmadi, tapi Cuma di Sudarmadi mulai kecil itu jadi Sudarmadi, Sudarmadi. Mulai di kampung saya dulu Nongo Jajar itu. Sampean asli kono? Iya, Nongo Jajar asli. Tutur. Kecamatan Tutur. Berarti bujange sampean teko kono mrene? Iya. Oh, dudu asli kene. Ini kakek nenekku yang asli sini. Oh, nenek. Berarti dulu ketika sampean buka di Purwosari teko Nongko Jajar. Iya. Berarti asli arek Nongko Jajar ya, Nongo Jajar. Mudun ning kene, tapi jaluk Made deh kene. Iki sampean ya jenenge. Iya, ya mulai di Nongo Jajar di sini. Oh, Made. Tak kira Mas Made iki keturunan Bali be. Ya enggak tahu kan takoni lek kamu dia nang Bali lah Mas. Berarti Uang-uang wis tahu kono. iya. Karena asli Bali, padahal asli iya. Padahal asli Sudarmadi jenenge sampean ya. Iya. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ini bisa bermanfaat juga, bisa support buat teman-teman juga, terinspirasi dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini, gentleman di pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki masuk lawas iki. Nek lawas aku gelem iki. Tak gentenane.